guys, ketemu lagi dengan aku Li di channel YouTube Li Official. Guys, siang hari ini aku mau sharing-sharing tentang badai, topan, kesulitan, masalah di dalam kehidupan ini. Apa? Nggak enak didengar ya? Nggak apa-apa guys, kita harus tahu kenapa Allah kita yang sangat mengasihi kita itu tetap mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua seperti angin, badai, topan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Guys, sebagai orang percaya yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, Tuhan tidak akan pernah membuat kehidupan kita seperti jalan tol guys, yang aman, nyaman, bebas, tanpa hambatan. Tidak guys, Tuhan tidak bekerja seperti itu, tetapi Tuhan akan terus memberikan banyak hal dalam kehidupan kita untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Nah guys, kalau mendengar tentang angin, topan, badai guys, aku jadi teringat tentang cerita di dalam Markus guys, bagaimana pada waktu itu kehadiran Tuhan secara fisik ada bersama dengan murid-murid. Tetapi di saat itu juga guys, murid-murid tidak tenang dan nyaman, tetapi tetap badai, topan, dan ombak besar ada melanda mereka, dan bahkan ombak itu masuk ke tengah-tengah perahu, ke dalam perahu mereka ya guys ya. Nah, di situ membuktikan guys bahwa benar-benar ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, bahkan ketika pada waktu zaman Alkitab Tuhan Yesus ada di dalam kehadirannya secara fisik, tetap guys, angin, badai, topan itu tetap ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah guys, kenapa sih Tuhan mengizinkan semua angin, badai, topan itu di dalam kehidupan kita? Kalau aku bisa merangkum tiga jawabannya ini menurut aku ya guys ya, yang aku sharingkan kepada kalian. Yang pertama adalah bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mengubah apapun, mempunyai kuasa apapun di dalam kehidupan kita seperti apa yang kita mau. Tidak guys, Tuhan ingin mengatakan lebih dalam lagi, kamu ini lemah, kamu ini tidak bisa apa-apa, dan kamu perlu aku sebagai Tuhan yang akan menolong engkau. Guys, Tuhan ingin agar kita mengandalkan Dia. Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengerti bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada maksud dan rencana Tuhan, dan membiarkan Dia bekerja di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendaknya, dan pasti itu semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang kedua ya guys, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita perlu Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan ingin menguji seberapa besar rasa percaya kita kepada Dia, seberapa besar ketergantungan kita kepada Dia guys. Jadi ketika ada masalah angin, topan, badai, kesulitan hidup ini guys, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, disitulah iman kita akan bertumbuh guys. Disitulah kita akan semakin kuat dan percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa dan akan terus bisa mengatasi badai persoalan di dalam kehidupanku. Inilah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Dia memberikan semua yang tidak enak dalam kehidupan kita, agar kita semakin beriman, semakin percaya, semakin bertumbuh, semakin mengenal Dia guys dengan benar, semakin menyadari bahwa wah, benar-benar kalau Tuhan tidak izinkan semua ini terjadi, aku melihat secara langsung, melihat bagaimana secara langsung pertolongan Tuhan, tentu aku tidak akan bisa lebih dekat lagi dengan Dia, tidak bisa lebih percaya lagi kepada Dia. Jadi Tuhan benar-benar ingin memperkenalkan dirinya guys melalui segala sesuatu itu, agar kita benar-benar tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang biasa-biasa, bukan Tuhan yang sembarangan, tetapi Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Guys, sama seperti murid-murid ketika di dalam kapal dan mereka melihat secara langsung bagaimana Tuhan mampu mengatasi angin, topan, dan badai kehidupan itu. Pada saat itulah mereka menyadari dan tahu, percaya dengan yakin bahwa guru yang mereka sembah bukan guru yang biasa-biasa, tetapi guru agung, dan bahwa Yesus yang mereka kenal bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Allah atas segala alam semesta.
Jadi itu alasan kedua ya guys ya, agar kita semakin teguh di dalam Tuhan, kita mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, pengenalan pribadi kita semakin dikuatkan melalui segala masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah guys, kita akan mengetahui bahwa betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah, bahwa betapa berkuasanya Tuhan yang kita sembah, dan tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Dia adalah penguasa tunggal atas alam semesta ini, dan Dia juga penguasa tunggal atas kehidupan kita. Dia bisa memberikan badai angin topan itu, tetapi Dia juga bisa meneduhkan badai angin topan itu di saat yang tepat, di dalam waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Guys, di dalam alasan yang ketiga ini juga Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat atas kehidupan kita, sehingga kita benar-benar semakin percaya, semakin mengandalkan Dia. Itu 3 alasannya guys ya, kenapa sih Tuhan selalu memberikan banyak hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Guys, melalui semua peristiwa, semua masalah dalam kehidupan kita, mari guys, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Kita sungguh-sungguh percaya pengenalan pribadi kita akan Tuhan itu sungguh-sungguh bertambah dari hari ke hari, sehingga sungguh-sungguh kita percaya dan mampu mengatakan bahwa segala kesulitan hidup ini tidak ada apa-apanya, karena Tuhan yang aku sembah dan aku percaya adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu, yang hebat, dan melebihi segala angin topan di dalam kehidupanku. Gitu ya guys, Tuhan ingin agar kita mempunyai pikiran yang seperti itu, bukan pikiran yang justru sebaliknya. Ketika banyak masalah angin topan badai kehidupan melanda kehidupan kita, kita menjauh dari Tuhan, kita berlari meninggalkan Tuhan. Jangan guys, bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang jelek dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia memberikan semuanya itu tentu ada maksud dan tujuan di dalam kehidupan kita. Dia tidak sembarangan memberikan ujian, pencobaan, ataupun angin topan dalam hidup kita. Tidak guys, tetapi itu semua sudah Tuhan pikirkan, dan Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Guys, kalau kita tidak pernah merasa sakit atau kita tidak pernah sakit, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh? Kalau kita tidak pernah mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penolong dan jalan keluar di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak pernah merasa sedih dan tidak pernah merasa sendirian, bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita, penghibur di dalam kehidupan kita? Dan kalau kita tidak pernah diperlakukan tidak adil, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pembela kita? Guys, jadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, karena bagi Tuhan kita juga adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia sangat mengasihi kita, dan itu adalah janjinya bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari guys, nikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan dari berbagai banyaknya masalah dalam kehidupan kita, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan, karena ternyata Tuhan ingin menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah jangan suka gerutu lagi ya guys ya, jangan suka mengeluh atau ngomel-ngomel, tetapi yakinkan bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan ikut di dalamnya untuk memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dengan aku Uli, channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.